Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Wulandari. Saya dari Prodi PJJ Informatika. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah teori informasi, yang mana hasil dari sistematik literatur review dengan topik teknik channel coding, khususnya Polar dan LDPC pada arsitektur 5G dan 6G. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode Prisma dan Peacock. Baik, masuk ke latar belakang. Pada teknologi 5G dan 6G ini, komunikasi ini membutuhkan kecepatan tinggi dan juga tingkat kesalahan yang rendah. Tapi dalam proses pengiriman data ini terdapat gangguan seperti noise, interference, dan fading. Nah, oleh karena itu kita memerlukan channel coding untuk membantu memperbaiki kesalahan-kesalahan data. Dan dua teknik yang menjadi fokus saya ini adalah LDPC dan Polar Code. Nah, masuk ke permasalahan penelitian, walaupun LDPC ini dan Polar Code dapat meningkatkan reliability, proses decodingnya ini bisa cukup kompleks. Kenapa? Karena kompleksitas ini dapat menyebabkan latensi yang meningkat dan membutuhkan hardware yang lebih besar. Jadi tantangannya adalah bagaimana mendapatkan komunikasi yang reliable, tetapi tetap cepat dan efisiensi untuk kebutuhan real time. Nah, untuk tujuan SLR ini sendiri adalah untuk melihat perkembangan dari penelitian LDPC dan Polar Code pada 5G dan 6G. Dan saya juga ingin melihat metode yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi decoding, membandingkan performanya, kemudian menemukan research gap yang masih dapat dikembangkan. Nah, pada metodologi SLR, untuk melakukan penelitian ini saya menggunakan systematic literature review. Peacock ini digunakan untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan research question, sedangkan Prisma yang digunakan itu menjelaskan proses dari pencarian dan seleksi artikel secara sistematis sampai mendapatkan 10 artikel yang digunakan. Baik, masuk ke Peacock. Population saya adalah sistem komunikasi 5G dan 6G. Interventionnya itu ada LDPC dan Polar Code. Comparison yang digunakan untuk memberikan metode dan detektor decoder. Outcome yang saya lihat antara lain adalah blare dan latency, throughput, dan complexity. Sedangkan untuk konteksnya adalah komunikasi wireless modern. Baik, selanjutnya ada research question, yang mana berdasarkan Peacock ini saya membuat 4 research question. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan LDPC dan Polar Code. Yang kedua, metode yang digunakan untuk meningkatkan reliability dan efisiensi. Yang ketiga, apa trade-off yang terjadi. Dan terakhir, research gap yang masih terbuka untuk pemrosesan real time. Selanjutnya juga strategi pencarian literatur. Untuk mencari artikel, saya menggunakan beberapa database akademik seperti Explore, Science Direct, Springer, Wiley, MDPI, dan Google Scholar. Nah, keyword yang digunakan berkaitan dengan LDPC, Polar Code, decoder, 5G, 5GNR, dan 6G. Nah, artikel yang digunakan ini dibatasi pada rentang tahun 2022 sampai 2026 dengan kriteria seleksi, ada inklusi dan eksklusi. Yang dipilih dengan rentang tersebut berupa artikel jurnal yang membahas LDPC dan Polar Code yang berhubungan dengan 5G dan 6G. Nah, artikel yang tidak sesuai atau duplikat informasi tidak mencukupi itu akan dikeluarkan. Nah, untuk Prisma sendiri digunakan untuk menunjukkan proses seleksi artikel. Pertama adalah identification, yaitu mencari artikel dari database, kemudian duplikat removal untuk menghapus artikel yang sama, dan setelah itu dilakukan screening berdasarkan judul dan abstrak. Artikel yang lolos diperiksa itu full text dan tahap eligibility. Yang terakhir, artikel yang memenuhi itu dimasukkan ke dalam penelitian. Nah, dari proses tersebut saya menggunakan 10 artikel seperti tugas UAS sebelumnya. Nah, disampaikan bahwa artikel 1 atau 2 ini pertama, ada 5 artikel yang pertama yang saya pilih, di mana artikel ini membahas tentang LDPC dan Polar Decoder dengan fokus seperti belief propagation, scheduling, low complexity network, multi-kernel, dan parallel decoding. Nah, selanjutnya itu ada 5 artikel yang membahas tentang KC LDPC berbasis FPGA, Deep Learning, Assisted Decoding, Integer Quantization, dan Polar Decoding, Memory Evasion VPGA, serta Low Latency SGL Polar Decoder. Nah, yang mana secara umum penelitian ini mencakup optimasi algoritma maupun optimasi hardware. Nah, baik, selanjutnya artikel yang dipilih tadi itu
saya lakukan ekstraksi informasi ke dalam matriks, mana parameter yang saya ambil itu meliputi fokus penelitian, parameter performa, metode yang digunakan, dan juga research gap. Nah, disampaikan bahwa dari matriks tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Ada yang fokusnya pengurangan latensi, komputasi, throughput, dan maupun peningkatan reliability. Nah, dari hasil penelitian atau tren penelitian tersebut, itu 10 artikel yang saya analisa, saya menemukan beberapa tren penelitian. Yang pertama ada optimasi algoritma decoding, ada optimasi hardware seperti FPGA dan parallel processing, dan yang digunakan artificial intelligence atau AI atau deep learning. Yang keempat ada quantization dan mengurangi computational complexity. Nah, jadi perkembangannya menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya mengejar reliability tapi juga berusaha menurunkan latensi dan complexity. Selanjutnya ada sintesis dan cross reference, yang mana jika beberapa artikel itu dibandingkan misalnya artikel 2 itu menggunakan static scheduling untuk mengurangi proses decoding. Nah, artikel 5 ini dia menggunakan full parallel decoding untuk mengurangi latensi. Nah, sedangkan artikel 7 ini menggunakan deep learning untuk menghadapi kondisi channel yang lebih kompleks. Nah, tapi masing-masingnya itu pendekatan memiliki kekurangan. Nah, parallel processing itu membutuhkan hardware yang besar, kalau deep learning itu membutuhkan computational research dan metode interaktif, dan masih dapat memiliki latensi yang tinggi. Jadi terdapat trade-off antara reliability, latensi, complexity, dan hardware research. Nah, yang terakhir ada research gap, yang mana berdasarkan hasil perbandingan tersebut, research gap ini saya temukan ada belum yang optimal keseimbangan antara reliability, latensi, computational, complexity, throughput, dan hardware research. Selain itu, kondisi channel ini sebenarnya dapat berubah-ubah, tapi decoder tidak selalu menyesuaikan tingkat kompleksitasnya dengan kondisi tersebut. Nah, usulan riset lanjutannya ini berdasarkan research gap yang saya dapatkan, saya ada ide sederhana untuk menggunakan entropi untuk mengukur tingkat ketidakpastian informasi yang diterima. Nah, jika entropinya rendah berarti kondisi channel relatif baik, sedangkan kalau decoder dapat menggunakan proses yang lebih sederhana. Nah, tapi jika entropinya tinggi itu berarti ketidakpastian lebih besar, sehingga decoder menggunakan proses yang lebih insentif. Nah, lalu konsep penelitian tetap berhubungan dengan teori informasi. Nah, secara teori, komunikasi lebih ini dapat dicapai jika coding rate lebih rendah daripada kapasitas channel. Nah, dapat disimpulkan bahwa LDPC dan polar code ini merupakan teknik channel coding yang penting dalam komunikasi 5G dan 6G. Dari 10 artikel yang saya analisa tersebut, penelitian berkembang dari optimasi algoritma menuju parallel processing, FPGA, AI, dan quantization. Namun, masih dapat trade-off antara reliability, latency, complexity, throughput, dan hardware research. Nah, karena itu saya juga mengusulkan adaptive decoding berbasis entropi sebagai salah satu konsep penelitian lanjutan mendukung real-time processing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi mata kuliah teori informasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.